Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hari ini saya menggantikan Ustadz Ma'ruf. Insyaallah besok Kamis yang isi Ustadz Ma'ruf. Setiap penceramah atau yang lainnya itu memulai dengan kalimat syukur. Betul Bang? Syukur. Menurut jenengan, duit jenengan ini posisinya tasik kurang maupun cukup, Bu? Kurang. Cara kurang pinten? Kurang nggih pinten? Kathah. Pinten kira-kira? Ben kok nek Gusti Allah niku nyukani niku pas ngoten. Kurang pinten dikai pas ngoten, nggih. Nah, kita ini sering mengatakan syukur. Nah, sekarang kita cek dulu, apakah kita ini bersyukur. Ayat Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur maka akan aku tambah. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, ayo kita bersyukur supaya mendapatkan tambahan. Ini beneres napa dereng? Beneres? Dereng. Kurang pas berarti. Yang pas disebut ya? Baik, nggih. Jadi kalau masih berpikir untuk mendapatkan tambahan, itu sama dengan belum bersyukur niku. Ini masalahnya nggih. Jadi kalau kita ini masih merasa kurang, itu berarti kita belum bersyukur. Kok ana wong ngomong ayo bersyukur cek ditambahi. Nah, ini belum bersyukur karena masih mengharapkan tambahan. Nah, bersyukur itu kalau sudah merasa cukup. Jadi sama Allah, ya sampun ya Allah pun cekap, sampun ya Allah pun cekap. Nah, itu baru bersyukur, Pak. Nah, orang yang model seperti ini, nggih, maka Allah kemudian dijakjoki, mohon Bu. Nggih. Itulah bersyukur, nggih. Jadi kalau kita rasakan diri kita ini, ternyata kita ini belum bersyukur, nggih, termasuk saya, nggih. Nah, ini kita ini belajar terus untuk mencapai yang begitu, merasa cukup itu. Walaupun nanti sampai akhir hayat belum berhasil, tidak ada masalah. Yang penting kita terus menuju ke sana. Jika nanti belum berhasil, maka kata Allah, aku nanti yang akan menyampaikan. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan kita tentang penaklukan wilayah Syam. Ya. Kemarin kita sudah sampai kepada bagaimana ketika Khalid bin Walid itu pindah dari Irak menuju ke Syam. Kemudian yang disuruh menggantikan di sana kemarin, masih ingat Bu, siapa? Yang kemarin saya ulang-ulang itu. Sinten Pak? Pun 16 nggih? Masya Allah. Nek 16 nih kalau badhe ngomong niku rasane berharga. Nek jenengan eling gak sira berharga karena jenengan masih ingat. Al-Musanna bin Haris, ya. Al-Musanna bin Haris. Jadi bagaimana sepak terjang Al-Musanna bin Haris ketika Khalid sudah meninggalkan wilayah Irak menuju ke Romawi. Al-Musanna ini kemudian berhasil mengalahkan pasukan Persia di tepi sungai namanya Sungai As-Sarat Al-Ula, atau anak sungai dari sungai terbesar di wilayah Persia, yaitu Efrat.
anak sungai. Ya. Nah kemudian Al-Musanna ini mengirimkan ghanimah, apa ghanimah? Rampasan perang, sekaligus surat ke Madinah untuk mengabarkan kemenangan atas Persia kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Nah ini surat kan butuh balasan, Bu. Ternyata setelah ditunggu sekian lama, balasan surat itu belum juga sampai. Apa penyebabnya? Sebab saat-saat itu Sayyidina Abu Bakar lagi gencar-gencarnya mempersiapkan pasukan untuk menaklukkan wilayah Syam. Napa wonten Syam niku? Sakniki Palestina, Syria, Lebanon, setunggalin apa kalau wingi? Pundi, Pak? Nggih? Yordania, Masya Allah. Saya ingat ya, 4 negara itu. Itu dulu namanya Syam. Ya. Sekali lagi, Sayyidina Abu Bakar lagi berkonsentrasi untuk menaklukkan Syam. Oleh sebab itu, surat ini kemudian belum dibalas. Nah, karena lama tidak dibalas, maka Al-Musanna kemudian berinisiatif untuk pergi ke Madinah, menemui Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di Madinah, ternyata Al-Musanna mendapati Khalifah Sayyidina Abu Bakar sedang sakit, sedang lumayan parah sakitnya. Dan sakit inilah yang kemudian membawa Sayyidina Abu Bakar sampai kepada ajalnya. Nah, para jamaah sekalian, begitu sampai ke Madinah, kemudian Al-Musanna menghadap Sayyidina Abu Bakar dan menyampaikan usulan. Kalau suratnya sudah sampai, kabarnya juga sudah sampai. Tetapi kemudian Al-Musanna menegaskan dari isi suratnya itu, yaitu memaafkan orang-orang murtad yang ingin bertobat dan kembali kepada Islam. Berarti setelah dimaafkan ini nanti orang-orang murtad ini akan kembali kepada Islam dan ikut perang menaklukkan Persia, gitu maksudnya. Dan pada waktu itu memang lagi dibutuhkan, lagi butuh-butuhnya tentara mungkin. Sehingga usulan ini disetujui oleh Khalifah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidina Umar untuk bermusyawarah. Apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar? Wahai Umar, dengarlah apa yang aku akan katakan kepadamu. Dan laksanakan dengan baik. Ini pesan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar. Aku berpesan, jika aku mati nanti, Masya Allah. Jadi sebentar lagi kita ini akan membahas bagaimana wafatnya Sayyidina Abu Bakar yang kemudian nanti akan digantikan oleh Sayyidina Umar. Ya masih kira-kira masih 8 kali pertemuan mungkin. Aku berpesan jika aku nanti mati, janganlah sekali-kali engkau menyentuh jasadku sebelum engkau memerintahkan orang-orang muslim untuk memerangi penduduk Irak di bawah pimpinan Al-Musanna bin Haris. Janganlah kalian sibuk mengurusi kematianku jika kalian ingin Islam ini terus berjaya. Engkau tahu bahwa aku akan segera menyusul Rasulullah SAW yang telah wafat. Jika nanti para panglima kita berhasil menaklukkan Syam, maka kembalikanlah pasukan Khalid ke Irak. Kembalikan pasukan Khalid ke Irak. Sebab merekalah yang lebih menguasai medan pertempuran di sana.
Ini pesan Sayyidina Abu Bakar ketika sakitnya sudah parah. Jadi para jemaah sekalian, pemilihan Sayyidina Abu Bakar itu berdasarkan musyawarah. Musyawarah, kemudian mengerucut kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, pergantian antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu ditunjuk langsung oleh sinten Pak? Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar itu ditunjuk langsung, tidak ada musyawarah. Oleh sebab itu kemudian sebagian sahabat ada yang tidak setuju. Sebab Sayyidina Umar ini kerasnya luar biasa. Wong belum jadi khalifah keras lah, golek jadi khalifah bagaimana, ada yang bilang begitu. Maka kemudian nanti pidato daripada Sayyidina Umar itu ketika sudah dipilih itu mengatakan, adapun kekerasanku itu bagi diriku sendiri. Jika kalian melihat saya tidak benar maka kalian wajib mengingatkan saya. Tetapi kelembutanku untuk kalian semua. Masya Allah. Jadi ada yang tidak setuju waktu itu. Sayyidina Umar ditunjuk Sayyidina Abu Bakar sampai dipaksa yang beliau mengatakan begini. Wahai Umar, apakah saya perlu menghunus pedang untuk memaksamu? Masya Allah. Disuruh jadi presiden, wangel Bu. Jenenge tawar jadi presiden ya Pak? Langsung gelem napa mikir-mikir? Mikir-mikir Pak nggih. Masya Allah. Jadi kalau menurut Sayyidina Umar Pak, jadi presiden Indonesia itu Masya Allah, berapa orang Indonesia itu? Terus dimintai pertanggungjawaban satu-satu. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah itu mengatakan bahkan ada keledai yang jatuh terperosok di jalan-jalan wilayah Islam itu pun menjadi tanggung jawabku. Keledai loh Pak. Apalagi manusia. Kalau ada manusia yang kelaparan, sementara itu adalah bawahannya, maka dia akan menjadi tanggung jawab pemimpin. Maka kalau pemahaman ini masuk kepada pemahaman kita, maka tidak ada Pak orang yang berani jadi presiden di Indonesia itu. Yakin tidak ada. Tetapi kalau orang begitu semua ya akhirnya Indonesia buyar karena nggak ada yang mau jadi presiden. Itulah Sayyidina Umar. Baik, kita lanjutkan. Kita tinggalkan dulu Madinah. Sekarang kita kembali melihat bagaimana keadaan pasukan muslimin yang berada di wilayah Syam. Nah, para jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa perhatian umat Islam kepada wilayah Syam ini sudah dimulai sejak Nabi masih ada. Nabi berkirim surat kepada Sidin, penguasa Romawi, Pak. Jadi Syam itu termasuk wilayah Romawi. Apa yang dilakukan Nabi kepada penguasa Romawi? Berkirim surat. Siapa namanya? Masih ingat? Sidin? Heraklius. Atau orang Arab sering menyebut Hirqal. Hirqal. Sehingga surat Nabi itu mengatakan Mim Muhammadir Rasulillah ila Hirqil Azim. Itu bahasa surat Nabi. Heraklius namanya. Ini Nabi sudah berkirim surat. Dan surat itu ditanggapi sedemikian rupa. Diselidiki sedemikian rupa, diteliti sedemikian rupa. Maka pada akhirnya Heraklius ini mengatakan, kalaulah bukan karena kerajaanku, maka saya akan datangi orang yang bernama Muhammad itu dan akan aku basuh kakinya. Ini adalah bentuk pengakuan daripada penguasa Romawi bahwa memang Nabi kita Muhammad itu adalah seorang utusan. Dan aku yakin, kata Heraklius ini, suatu saat nanti mereka, orang-orang muslim itu, akan menguasai tempat di mana kakiku berpijak ini. Masya Allah. Pada waktu itu Heraklius sedang berada di, sekarang itu Syria itu Bang. Di Syria. Inilah Heraklius.
Tetapi sayangnya Bapak sekalian, hidayah yang sudah diberikan Allah di depan mata itu tidak diambil. Kenapa? Karena masih sayang dengan kerajaannya. Sebab pada waktu itu ada seorang pendeta yang langsung disurati Nabi masuk Islam di gereja dan langsung dibunuh oleh jemaatnya. Oleh sebab itu kemudian Heraklius ini kemudian berpikir ulang. Jadi sebenarnya dia sudah menjajaki. Setelah dapat surat dari Nabi, kemudian mengumpulkan penasihat-penasihat yang terdiri dari pendeta itu dan menjajaki. Bagaimana menurut kalian? Pendeta ini sudah gedruk-gedrukan tongkatnya nih sudah. Kalau bahasa kita awas loh ya, awas jangan sampai ikut. Begitu ikut kita habisi. Akhirnya kemudian Heraklius ini ketakutan dan tidak menerima hidayah. Dan utusan Nabi kemudian diberi hadiah yang cukup besar. Ini Heraklius. Sehingga Nabi kemudian mendoakan Heraklius ini. Adamallahu mulkahu. Semoga Allah melanggengkan kekuasaannya. Masya Allah. Jadi inilah dalil. Bolehkah kita mendoakan orang non-muslim? Boleh jawabannya. Apalagi ketika non-muslim itu memberikan sesuatu kepada kita. Itu boleh. Okay? Yang tidak boleh adalah mendoakan ketika sudah meninggal. Minta diampuni, yang itu tidak boleh. Nah, Nabi juga berkirim surat kepada raja bawahan Romawi yang masih berkebangsaan Arab. Yaitu Raja Ghosasin namanya. Al-Harith bin Abi Syamr Al-Ghosasin. Ghosasin ini suku. Tetapi balasan daripada Raja Ghosasin ini mboten kados sinten wau? Heraklius. Heraklius lembut, bagus, bahkan dikasih hadiah. Tetapi Ghosasin ini justru seperti Kertanegara ketika disurati oleh Kubilai Khan. Nah, Pak. Jadi utusannya dibunuh, Pak. Kalau Kertanegara masih telinganya dipotong. Tapi ini utusan Nabi dibunuh oleh Raja Ghosasin. Maka akhirnya Nabi menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh 3 panglima sekaligus. Yaitu Ja'far, kemudian Zaid, kemudian Abdullah bin Rawaha. Yang ketiga-tiganya gugur di medan perang. Yang disebut dengan perang Mu'tah. Itu perang pertama melawan Romawi. Kemudian yang kedua, perhatian kaum muslimin kepada wilayah Romawi atau Sam ini. Setahun menjelang wafatnya, Nabi itu mengumpulkan pasukan yang disebut dengan Jaisun Usra atau tentara dalam keadaan kesulitan karena masa paceklik. Itu terkumpul 40.000 pasukan. Ini kemudian bertandang ke wilayah perbatasan Romawi yang nantinya disebut dengan Perang Tabuk. Tetapi pasukan Romawi ditunggu selama kira-kira 21 hari, itu tidak ada yang berani muncul, tidak ada yang berani menampakkan diri. Apa penyebabnya? Masih ingat, Bu? Kenapa? Karena Heraklius memahami bahwa ketika pasukan itu jumlahnya berapapun, ketika menghadapi Nabi, maka pasti akan kalah. Masya Allah. Inilah keyakinan daripada Heraklius. Keyakinan Heraklius. Nah, para jamaah sekalian, bahkan beberapa saat atau beberapa hari lah menjelang wafatnya, Nabi masih mengirimkan pasukan ke wilayah Romawi yang dipimpin oleh cucu dari putra angkat beliau. Sinten masih ingat? Usama bin Zaid. Jadi Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Nabi yang mati di medan tempur peperangan Mu'tah. Maka kemudian Nabi mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh anaknya Zaid bin Harisah
yang namanya Usama bin Zaid. Yang pada waktu itu masih berumur 17 tahun. Sudah memimpin sekitar 40.000 pasukan. Bayangkan kalau dikuruskan dengan sekarang, umur 17 tahun masih asik. Nih, apa nih? Gelinan HP nggih. Masya Allah nggih. Itulah pasukan-pasukan yang dirintis oleh Nabi. Apa tujuannya? Untuk memberikan pengalaman kepada pasukan muslimin ketika suatu saat nanti terjadi perang besar menghadapi pasukan Romawi. Nah, para jamaah sekalian, sebelum perpindahan Khalid dari Persia, yang waktu itu yang masih dikuasai kaum muslimin adalah Irak, menuju ke wilayah Syam, Khalifah Abu Bakar ini sudah mengutus satuan-satuan pasukan untuk menaklukkan wilayah Syam. Di antara pasukan itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Sa'id, kemudian dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa ini, Pak? Putra Abu Jahal. Putra Abu Jahal. Kemudian ada Walid bin Uqbah, ada Syurabil bin Hasanah, ada Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Abu Baidah bin Jarrah. Jadi satuan yang dikirim ke Syam itu lebih banyak daripada yang dikirim ke Irak. Kalau Irak kemarin hanya 2 kelompok, tetapi Syam berkelompok-kelompok. Karena memang kekuatan Romawi ini sangat besar. Nah, para jamaah sekalian, mereka dipencar ke wilayah-wilayah yang telah ditentukan untuk saling berkoordinasi dan saling membantu jika ada kesulitan di daerahnya masing-masing. Kalau kita bayangkan gitu, ada yang disuruh langsung menuju ke Surabaya, ada yang langsung disuruh menuju ke Mojokerto, Jombang, dan lain-lain. Ketika Surabaya kesulitan, maka Surabaya akan menghubungi Mojokerto untuk meminta bantuan. Kira-kira begitu. Dan nantinya akan berkumpul di satu tempat, yang tempat itu nanti akan terjadi perang besar. Inilah salah satu strategi daripada pasukan muslimin untuk memecah kekuatan daripada Romawi yang terkenal besar dan terlatih. Nah, para jamaah sekalian, pasukan Romawi ini mempunyai 6 titik pusat militer yang terpusat di Palestina. Kalau Palestina sudah paham, ya? Dan yang kedua di Antioquia. Antioquia pun paham. Antioquia ini disebutkan dalam tafsir Yasin itu di ayat ke-13 sampai 15. Wadrib masalan ashabal qaryah itu. Nanti jenengan bisa baca terjemahnya. Itu tertera kota Antioquia. Dan tertera di Alkitab atau Bible itu di kitab para Rasul ayat 11. Nah, ini bisa dicek kalau yang punya Bible, yang punya Alkitab. Antioquia, ya. Yaitu ketika murid-murid Yesus itu datang ke kota itu bersama dengan Hawariyun, itu di kota Antioquia. Mendengar kedatangan pasukan muslimin, Heraklius segera mengeluarkan perintahnya untuk menyerang pasukan muslimin. Dengan strategi pasukan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dipimpin oleh Tazarik. Sinten, Pak? Tazarik, orang Romawi ini, dengan 90.000 pasukan. Ini tugasnya menyerang pasukan muslimin yang dipimpin oleh Amr bin As. Yang kedua dipimpin oleh panglima yang bernama Zarozah bin Turza dengan pasukan atau jumlah pasukan yang tidak tertulis. Ini ditugasi untuk menyerang pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Masih ingat Abu Sufyan, Bu? Masih ingat, nggih? Nah, ini anaknya Abu Sufyan, namanya Yazid. Abu Sufyan punya 2 anak dari Hindun yang namanya Yazid
yang satunya Muawiyah. Nah, Muawiyah itu nanti akan menjadi raja setelah Khulafaur Rasyidin. Masya Allah. Kemudian yang ketiga dipimpin oleh Darkus. Kayak wong kene sing niki. Darkus dengan jumlah pasukan yang tidak ketahui. Ini bertugas untuk menyerang pasukan yang dipimpin oleh Surahbil bin Hasanah. Sekali lagi di perang Tabuk itu Heraklius tidak berani menghadapi pasukan muslimin karena apa tadi Bu? Meyakini bahwa ketika berperang dengan Nabi, jumlah berapapun pasukan pasti akan kalah. Nah sekarang kan Nabinya sudah tidak ada. Oleh sebab itu Heraklius berani melawan pasukan muslimin. Inilah Heraklius. Namun strategi itu sudah terbaca. Jadi yang namanya perang dulu itu pasti ada namanya, kalau bahasa kita itu telik sandi. Kenapa telik sandi itu? Mata-mata. Pasti itu. Berita sana kedengaran di sini, berita sini kedengaran di sana. Dan pasukan muslimin ternyata sudah mendengar apa yang direncanakan oleh Heraklius. Sehingga panglima-panglima ini kemudian berkirim surat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk meminta petunjuk sekaligus meminta bantuan pasukan. Maka kemudian Khalifah mengirim bantuan pasukan yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Berarti keponakan daripada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya Hashim, itu putranya Utbah. Utbah ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang nantinya akan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Abu Baidah bin Zarrah di wilayah yang namanya Busra. Nah, begitu pasukan ini berangkat, tidak lama setelah itu Sayyidina Abu Bakar menyuruh Bilal untuk mengumpulkan orang-orang, pasukan lah kalau sekarang ya, mengumpulkan pasukan. Maka dalam beberapa hari terkumpul pasukan sejumlah 700 personil. 700 personil Bu, tadi yang nyerang pinten Bu? 90.000, 60.000. Nah ini terkumpul hanya 700 orang. Masya Allah, jomplang secara jumlah ini. Tetapi inilah pasukan muslimin, pasukan berani mati. Sehingga ketika perang itu total, tujuannya mati syahid. Tujuannya mati syahid. Terkumpul 700 orang yang siap berangkat menuju ke Syam. Yang dipimpin oleh Sa'id bin Amr. Nah para jamaah sekalian, di saat Sa'id bin Amr ini sedang mendata siapa-siapa saja yang mau ikut Bilal, Sayyidina Bilal, yang sebelumnya disuruh Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan orang, itu menghadap Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, jika engkau tetap memintaku untuk tinggal bersamamu dan melarang dari sesuatu yang aku mengharap kebaikan darinya. Kalimat yang terakhir ini apa maksudnya? Yaitu jihad. Dari sesuatu yang aku berharap kebaikan darinya, yaitu jihad. Aku akan turuti permintaanmu dan tetap tinggal bersamamu di sini. Namun jika engkau memberikan pilihan kepadaku untuk melakukan hal yang aku maksud, yaitu jihad, biarkanlah aku memilih jalanku sehingga aku dapat keluar berperang di jalan Tuhanku. Karena aku lebih mencintai jihad daripada hanya tinggal di sini atau di Madinah. Masya Allah. Mendengar kalimat Bilal ini, Sayyidina Abu Bakar kemudian berkaca-kaca. Jadi Sayyidina Bilal itu kan bagian apa Bu? Azan, azan, muadzinnya Rasulullah. Muadzin, bagian muadzin. Mendengar kalimat ini, Sayyidina Abu Bakar kemudian berkaca-kaca. Apa penyebabnya?
akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.